Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Melihat orang asli Hong Yun langsung mengabaikan topik ini. Anjing itu sangat lucu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meng Changyun dan Hades sangat khawatir. Dia berhenti bicara beberapa kali. Suasana juga menjadi membosankan. Melihat ini, Tugou mau tidak mau menghibur, kamu bisa berkultivasi dengan tenang, tidak apa-apa, orang itu bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, bahkan jika dia terbunuh, itu hanyalah reinkarnasi lain. Ini juga disebut kenyamanan. Meng Changyun memikirkannya sejenak, dan menghibur dirinya sendiri, menurut lelaki tua itu, karena keluargaku telah setuju untuk berperang, kita harus benar-benar yakin. Anjing itu berkata dengan buruk, sekarang kamu tahu, kamu masih khawatir. Berbicara, ia mengingat sesuatu dan berteriak, terakhir kali tuanku memberinya surat nebula, dia tidak akan berpikir bahwa dengan harta ini, dia bisa melanggar hukum kan. Dengan watak rekan Daoisu, bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup dan mati Anda pada benda asing? Di kebun sayur, Tuan Hong Yun akhirnya berkata, belum lagi, dia mungkin masih tidak tahu rahasia apa yang disembunyikan oleh jimat huruf nebula. Anjing itu tercengang dan berkata jadi, anak itu punya kartu hall lagi. Sen Hong Yun mengabaikannya, dan hanya memesan dengan santai, cari domba dan makan hotpot di malam hari. Waktu berlalu hari demi hari. Berita bahwa Sui dan Hong Fei Guan akan bertarung di puncak Gunung Luwu di area terlarang Feixian juga tersebar di langit berbintang. Di area terbatas Feixian, arus bawah melonjak, dan badai terus berfermentasi. Dalam keadaan seperti itu, Hong Fei Guan langsung mengumumkan. Siapapun yang berani ikut campur dalam duel ini akan menjadi musuh seluruh klan Hong. Tidak lama setelah Hong Fei Guan mengumumkan berita tersebut, kubu Mo Qingzhou, klan Mo, bahkan mengumumkannya ke dunia atas nama leluhurnya Mo Xinglin. Konon duel ini akan dijamin oleh Mos. Segera setelah kedua berita ini keluar, gempa bumi besar terjadi langsung di area terbatas Feixian. Keluarga Mo juga tidak kalah, itu adalah keluarga Xianjun. Dua kekuatan besar membuat pernyataan bersama, kekuatan besar mana yang berani menutup mata. Namun, ada banyak kekuatan top yang tidak mau berhenti di situ. Keluarga Hong ingin menelan reinkarnasi sendirian. Tidak ada pintu. Seseorang mencibir. Bagaimana dengan keamanan keluarga Mo? Aku ragu apakah keluarga Mo mereka bergabung dengan keluarga Hong untuk menduduki samsara. Kami tidak akan menyetujui ini. Seseorang ditentukan. Apakah reinkarnasi master keluarga Hong atau reinkarnasi master keluarga Mo, itu benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh kekuatan besar lainnya di area terbatas Feixian. Lagi pula, begitu ini terjadi, jiwa-jiwa yang mati ini akan dikendalikan oleh kekuatan reinkarnasi. Kita tidak harus mencampur dalam pertarungan ini, tapi kita pasti akan mendapat bagian dari kekuatan reinkarnasi Sui. Kalau begitu Sui benar-benar tangguh. Aku tidak mengerti mengapa dia harus mati. Hidup dan matinya tidak lagi penting, yang terpenting adalah dengan siapa kekuatan reinkarnasi dalam dirinya bisa berakhir. Di mata pasukan utama di area terbatas Feixian, duel antara Sui dan Hong Fei Yu tidak hanya kemenangan tinggi dan rendah, tetapi juga melibatkan kepemilikan akhir dari kekuatan reinkarnasi. Tampaknya semua orang percaya bahwa selama Sui datang, dia tidak akan bisa pergi hidup-hidup. 7 hari kemudian. Kuil Jiekong, di kamar. Gumpalan nyanyian pedang yang jelas dan penuh semangat membangunkan Sui yang sedang bermeditasi. Melihat ke atas, Anda dapat melihat bahwa pedang manusia sedang berubah. Seluruh pedang bersinar seperti matahari yang terik. Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa tekstur, penampilan, dan kekuatan pedang manusia berubah dengan cara yang luar biasa. Itu seperti perubahan drastis para biksu ketika mereka menerobos alam besar, itu adalah terobosan dari dalam keluar, seperti terlahir kembali, Phoenix Nirwana. Lihatlah kumpulan bahan ilahi tingkat bulu itu, yang telah disempurnakan oleh tungku perbaikan surga. Setelah menyerap semua esensi dan kekuatan dari bahan-bahan ilahi ini, pedang di dunia memang menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Sampai waktu yang lama, pedang dunia juga kembali diam.
Dibandingkan dengan sebelumnya, penampilan pedang di dunia tidak banyak berubah, tetapi suasananya menjadi lebih sederhana dan terkendali. Tampaknya telah terhanyut, dan itu wajar. Su Yi mengangkat tangannya untuk memegang pedang di tangannya, dan perasaan darah dan daging muncul di hatinya. Dentang. Ruang berfluktuasi dengan keras seperti riak. Sejauh menyangkut kekuatan, itu tidak lagi lebih lemah dari harta karun tingkat atas itu. Dalam hal penampilan, spiritualitas, dan warisan, itu tidak lagi sebanding dengan harta karun tingkat atas itu. Bagus. Hati Su Yi bergetar, menunjukkan kepuasan. Di masa lalu, dia membunuh banyak musuh besar yang tidak diketahui dan mengumpulkan banyak harta karun setingkat bulu. Dia secara alami menilai sekilas betapa luar biasa dan indahnya pedang manusia setelah transformasi. Setelah beberapa saat, Su Yi menyingkirkan pedang di dunia. Dia mengangkat matanya dan melihat ke Heaven Patching Furnace, dan menemukan bahwa harta ini menelan begitu banyak ramuan ajaib dan obat-obatan ajaib, tetapi tidak banyak yang berubah. Paling-paling, karat yang busuk dan berbintik-bintik di permukaan menjadi sedikit lebih ringan. Hal ini membuat Su Yi tidak dapat membayangkan berapa banyak harta langit dan bumi yang harus dikumpulkan di masa depan untuk memulihkan kekuatan asli tungku perbaikan surga. Namun, Su Yi tidak khawatir. Di masa depan, dengan peningkatan Taoismenya, dia secara alami akan mengumpulkan lebih banyak bahan spiritual dan obat magis yang langka. Dia tidak hanya mendapat manfaat dari tungku perbaikan surga, tetapi dia juga akan mendapat banyak manfaat. Lakukan keduanya. Menyingkirkan tungku peningkat langit, Su Yi menghela nafas panjang dan terus bermeditasi. Alam bayi ilahi, salah satu dari 3 alam kenaikan. Itu juga merupakan alam pertama dari jalan berbulu. Mencapai keadaan ini, dunia Dongyu dalam tubuh akan melahirkan roh kehidupan, memberikan dunia Dongyu vitalitas Dao yang nyata. Mengubah. Kehidupan dan semangat ini adalah God Baby. Tuhan, jiwa Tuhan. Bayi, sumber spiritualitas. Bayi itu lahir, dan itu menjadi kenyataan. Inilah asal-usul nama, Yuhua Zenren. Meskipun Su Yi tidak pernah menginjakan kaki di jalur kenaikan, dia telah membaca banyak buku yang berkaitan dengan alam bayi ilahi. Baginya, jika dia ingin membuktikan Dao, dia harus membuat terobosan dan menciptakan Dao, bayi suci, yang tak tertandingi. Kursi ini menyarankan Anda, jangan terburu-buru membuktikan jalan pencerahan. Saat Su Yi hendak bermeditasi, suara agung terdengar di lautan pengetahuan. Tampaknya penguasa 9 langit menyatakan kehendaknya, mendominasi, menghina, dan menggerakkan hati orang. Oh! Su Yi tidak terkejut. Aku yakin, jika kamu menerobos perbatasan dengan tergesa-gesa, kamu mungkin bisa mendapatkan bayi yang sangat baik, tapi paling banter kamu hanya bisa disebut tak terkalahkan di dunia ini, dan tidak bisa disebut unik di zaman kuno dan modern. Satu-satunya di dunia. Nada generasi ke-6 tenang dan acuh tak acuh, jika itu masalahnya, ketika Anda menginjakkan kaki di jalan keabadian di masa depan, bagaimana Anda bisa menjadi peri pedang yang tak tertandingi di dunia? Satu langkah salah, kamu secara alami memahami kebenaran ini. Su Yi terdiam sesaat, lalu berkata dengan penuh minat, lalu menurutmu bagaimana aku harus menerobos? Suara dunia ke-6 tiba-tiba menjadi halus, berkata, selama kamu meminta kursi ini akan memberitahumu. Su Yi berkata sambil tersenyum, delusional. Pada awal pertempuran Gunung Qingyue beberapa hari yang lalu, generasi ke-6 tiba-tiba mengeluarkan suara, menanyakan apakah dia membutuhkan bantuannya. Su Yi menolak tanpa ragu. Pada saat ini, ketika dunia ke-6 menawarkan bantuan serupa lagi, Su Yi secara kasar menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Menyerang. Atas nama bantuan, selangkah demi selangkah, biarkan diri Anda berterima kasih. Dengan cara ini, ketika saya bergabung dengan Taoisme generasi ke-6 di masa depan, kebaikan yang terutang ini kemungkinan besar akan menjadi belenggu dari keadaan pikiran saya sendiri dan berubah menjadi iblis yang paling mematikan. Berhayal. Generasi ke-6 jelas tidak senang, dan nadanya dingin. Ingat, Anda dan kursi ini adalah orang yang sama,
Apa yang dikatakan kursi ini sekarang adalah bahwa saya tidak ingin Anda tersesat, dan memberi diri Anda masa depan jalan meninggalkan cacat. Su Yi tertawa dan berkata, menurutku, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Bayangkan, jika saya meninggalkan cacat di jalan, bahkan jika karma tahu Anda memiliki kesempatan untuk menggantikan saya di masa depan, cacat seperti itu ditakdirkan untuk tidak dapat diperbaiki. Yang keenam terdiam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, ya, penyesalan terbesar saya selama hidup saya adalah tidak bisa berdiri sendiri di jalan menuju keabadian, sehingga. Berbicara tentang ini, dia tidak melanjutkan, tetapi mengubah topik dan berkata, namun, saya yakin jika Anda mengikuti instruksi saya, Anda akan dapat membangun alam kenaikan yang tak tertandingi. Fondasi, membuka jalan tertinggi yaitu cukup mengejutkan masa lalu dan masa kini. Pada akhirnya, suara generasi ke-6 menjadi fanatik, menunjukkan kerinduan, dengan cara ini, sebelum reinkarnasi saya, dengan mengorbankan hidup dan mati, berperang melawan musuh surga yang tiada taraf apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu bahhan beresonansi dengan pedang 9 penjara. Kursi ini berani menegaskan bahwa selama kamu memulai jalan ini, kamu akan dapat memutuskan keabadian secara sewenang-wenang di masa depan, dan pedang akan menghancurkan negeri dongeng. Apakah kamu menginginkannya? Kalimat terakhir memiliki kekuatan untuk mencapai hati. Suasana hati Su Yi masih dalam keadaan tenang, jadi dia dengan tenang berkata, selama kamu bertanya padaku, aku akan setuju. Keenam. Generasi ke-6 sepertinya curiga bahwa dia salah dengar, dan berkata, kamu. Biarkan aku memohon padamu. Su Yi berkata, tidak buruk. Keenam tertawa, seolah merasa sangat tidak masuk akal. Su Yi tidak tertawa, dan menyarankan dengan serius, Anda juga dapat memilih untuk mengambil inisiatif untuk menyerahkan pengalaman, warisan, dan rahasia menginjak jalan kenaikan. Tawa Six berangsur-angsur berkurang hingga menghilang. Su Yi tampaknya tidak khawatir menyinggung pihak lain sama sekali, dan berkata pada dirinya sendiri, kamu dan aku sendirian, dan cepat atau lambat akan ada kontes tentang suasana hati dan diri. Kamu tidak boleh menyembunyikan diri dalam hal kultivasi. Lagi pula, jalanku cacat, dan itu tidak baik untukmu atau aku. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Su Yi tenang dan lembut, tidak terburu-buru maupun lambat. Tapi kata-kata ini membuat generasi ke-6 tertawa terbahak-bahak, wishful thinking. Kecuali Anda bertanya kepada saya tidak akan pernah memberi Anda nasihat. Hentikan kalimat ini, dan generasi ke-6 tidak akan berbicara lagi, jelas kesal. Su Yi tersenyum dan berkata, jangan kasar, setelah beberapa saat, aku akan mencari kesempatan untuk menerobos alam bayi ilahi. Sebelum itu, kamu selalu bisa memikirkannya. Tidak seperti Guanzu dan Shenmu, generasi ke-6 mendominasi, sombong, dingin dan acuh tak acuh, dan telah berusaha menggantikan dirinya sendiri. Bagaimana Su Yi bisa saling memberi kesempatan? Yang paling penting adalah Su Yi yakin bahwa jika ada kesalahan di jalannya sendiri, generasi ke-6 ditakdirkan untuk lebih cemas daripada dirinya sendiri. Lagi pula, Su Yi mengabaikan generasi ke-6. Generasi ke-6 juga berhenti berbicara, seolah bertarung secara rahasia, berniat untuk melihat siapa yang lebih dulu lolos. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Su Yi sudah duduk kokoh di Diaoyutai. 3 hari kemudian. Hanya ada 5 hari tersisa sebelum janji temu dengan Hong Fei. Li Zong datang berkunjung dan berkata bahwa dia ada di sini di bawah perintah untuk membawa Su Yi ke daerah terlarang Feixian. Su Yi memikirkannya dan setuju. Sejujurnya dengan sesama Taoisu, seorang manusia abadi dari keluarga Mo membuat pernyataan kali ini, menjamin bahwa dia tidak akan diganggu oleh dunia luar saat pertikaian ini dimulai. Li Zong berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, King Xi Jianxian dan Jie Kong Jianseng sangat terkejut. Seorang manusia abadi dari keluarga Mo untuk dilindungi. Ini bukan beban biasa. Namun, yang membuat mereka bingung adalah keluarga Mo. Kenapa mereka melakukan ini? Apakah Anda tidak khawatir memberatkan pasukan lain di area terbatas Feixian? Meski saya tidak bisa memecahkan misterinya, keduanya jelas jauh lebih mudah. Bagaimanapun, itu hal yang baik.
Pada hari yang sama, Su Yi meninggalkan Gunung Qingyue dan pergi ke area terbatas Feixian bersama Li Zong. Area terbatas Feixian. Dulu dan sekarang, ini adalah tempat tabu pertama di kedalaman langit berbintang, dan semua orang membicarakannya. Guanzu juga memasuki tempat ini sendirian di awal, tetapi sayangnya, area terbatas Feixian yang asli ditutupi oleh kekuatan seperti tabu, dan tidak mungkin untuk ditembus. Ini berbeda hari ini. Dalam 2 dekade terakhir, banyak perubahan luar biasa telah terjadi di area terlarang Feixian. Tidak hanya banyak tradisi Tao kuno yang bangkit dari keheningan, tetapi banyak peninggalan yang tersisa dari akhir hukum muncul satu demi satu. Bahkan dapat dikatakan bahwa pergolakan yang terjadi di dunia saat ini disebabkan oleh zona terlarang Feixian. Hingga saat ini, area terbatas Feixian seperti sarang kekuatan kuno yang besar, dan juga merupakan kolam naga dan sarang harimau di mata dunia. 1 hari kemudian, Su Yi dan Li Zong memasuki area terbatas Feixian bersama. Langit dan bumi sangat luas, gunung dan sungai sangat indah, dan kehampaan penuh dengan atmosfer yang pekat dan sunyi. Masukkan ini. Tempat ini benar-benar berbeda dari saat aku datang ke sini. Su Yi menghela nafas. Setelah memasuki area terbatas Feixian, dia langsung merasa bahwa dalam aturan Zutian yang didistribusikan antara langit dan bumi, ada kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Selain itu, aura yang didistribusikan antara langit dan bumi sangat kaya, dan juga jauh melampaui dunia luar. Tidak perlu diragukan lagi, di area terbatas Feixian, memang ada peluang besar untuk membuktikan jalan menuju alam Ascension. Rekan Taoisu, nona muda saya telah menyiapkan perjamuan, menunggu Anda datang. Sekarang kita bisa langsung pergi ke Gunung Abadi Ningchui. Li Zong berkata sambil tersenyum. Ningchui Xianshan, tempat tinggal keluarga Mo. Su Yi mengangguk, oke. Dalam perjalanan ke area terbatas Feixian, Li Zong telah memberi tahu Su Yi tentang kondisi area terbatas Feixian satu per satu. Ada ratusan kekuatan kuno yang didistribusikan di sini. Hanya ada selusin atau lebih yang benar-benar bisa disebut teratas. Seperti Sengsuan Jianzai, Gerbang Jalan Ciceng, Tianyin Xianmen, Gunung Ajaib Huangquan, Pedang Ajaib Xianlou, Wanling Xianshan dan sebagainya. Termasuk sihir, pembudidaya setan, pembudidaya pedang, daomen dan kekuatan lainnya. Dalam kekuatan tertinggi abadi ini, hampir semua roh mati dari tingkat manusia duduk di kota. Namun, menurut Li Zong, almarhum abadi hanya membangkitkan kesadaran, apalagi pergi ke dunia luar, mereka tidak bisa berjalan di area terbatas Feixian. Selain tradisi Tao kuno itu, ada banyak kekuatan abadi di area terlarang Feixian. Kekuatan di belakang keturunan abadi seperti Mo Qingzhou, Fu Dongli, dan Hong Fei Guan semuanya dapat dianggap sebagai kekuatan abadi. Sejauh ini, ada lebih dari 20 pasukan abadi di area terbatas Feixian. Setengah dari pasukan Immortal Dao bahkan tidak bisa disebut kekuatan karena jumlah orangnya terlalu sedikit. Namun, jumlah orang yang sedikit bukan berarti mereka tidak berkuasa. Di antara kekuatan abadi ini, klan seperti keluarga Mo dan keluarga Hong dapat dianggap sebagai yang terbaik. Pasukan Immortal Dao teratas ini tidak hanya memiliki banyak pusat kekuatan dan pengikut, tetapi juga memiliki lebih dari satu roh mati tingkat abadi di klan. Karena itu, pembudidaya abadi seperti keluarga Mo dan keluarga Hong memiliki status yang terpisah. Faktanya, hubungan antara kekuatan kuno itu dan kekuatan Immortal Dao itu rumit, dan sama sekali tidak mudah untuk diselesaikan. Ada banyak situasi serupa. Su Yi terlalu malas untuk mempedulikan hal ini, dia hanya perlu membedakan siapa musuh dan siapa yang bukan. Suara mendesing. Antara langit dan bumi, Li Zong dan Su Yi terhanyut. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak biksu, semuanya adalah arwah mati. Ketika mereka melihat Li Zong dan Su Yi dari kejauhan, mereka semua menghindarinya. Bukankah itu Tuan Fusan Yaojun di sebelah peri Mo Qingzhou? Itu orang tuanya. Jadi, pemuda di sampingnya adalah Su Yi yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Tentu. Setelah Li Zong dan Su Yi pergi, semua arwah yang telah meninggal mulai membicarakannya dan menyebarkan berita secepat mungkin.
Baru-baru ini, seluruh area terbatas Fei Xian bergolak. Arus bawah melonjak, dan semua kekuatan besar memperhatikan pertarungan yang akan datang antara Su Yi dan Hong Fei Guan. Keluarga Mo secara pribadi menyatakan bahwa mereka ingin menjamin pertandingan ini. Selain itu, sudah lama ada desas-desus bahwa Li Zong, Raja Iblis Gunung Fusan, telah berkali-kali berhubungan dengan Su Yi. Saat ini, melihat Li Zong muncul dengan seorang pemuda di sisinya, sulit ditebak orang. Aku tidak tahu kalau aku sangat terkenal. Su Yi tertawa terbahak-bahak. Sejak dia kembali ke kedalaman langit berbintang, dia belum memasuki area terlarang Fei Xian. Roh-roh abadi di area terlarang ke Fei Xian sepertinya sudah tahu bahwa dia akan datang, dan mereka bisa langsung mengenalinya. Taois bertanggung jawab atas reinkarnasi, roh almarhum mana yang tidak akan tahu nama Daois itu. Li Zong berkata sambil tersenyum, namun, sesama Taois dapat yakin bahwa bahkan jika keberadaan kita diketahui, tidak ada yang berani datang ke sini tanpa izin sebelum pertarungan, jika tidak hanya klan Mo yang tidak setuju. Bahkan klan Mo keluarga Hong tidak akan pernah menyerah. Baru saja mengatakan ini. Ledakan. Tidak jauh dari situ, kehampaan tiba-tiba meledak. Telapak tangan Su Yi seperti pedang, dan dia menebas langit. Panah Dewa Hitam hancur dan meledak lebih dari 10 meter. Bukankah itu seseorang yang hanya main-main? Su Yi Dao. Senyum Li Zong mengeras, wajahnya panas, seolah-olah dia telah ditampar, wajahnya muram. Gunung dan sungai di dekatnya meraung seperti guntur. Panah guntur hitam berputar satu demi satu, seperti hujan deras, meledak dari segala arah. Padat dikemas, menutupi langit. Kekosongan antara langit dan bumi ini telah terkoyak oleh retakan yang tak terhitung jumlahnya. Jantung Li Zong berdebar kencang, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Ini pasti penyergapan yang dipersiapkan dengan baik. Lengan bajunya melotot dan dia akan menembak. Su Yi segera mengambil tindakan. Pergi. Lengan baju Su Yi membengkak dan berayun di udara. Dalam sekejap, anak panah yang tak terhitung jumlahnya hancur, raungan yang memekakkan telinga meletus, dan semburan kekuatan yang menghancurkan mengamuk dan menyebar. Sosok Su Yi muncul begitu saja dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung besar yang jaraknya ribuan kaki, dan meraihnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Gunung setinggi 1000 kaki itu langsung hancur. Ini adalah pria berbaju hitam, dengan wajah pucat dan mata merah. Saat dia tertangkap di depan Su Yi, pria berbaju hitam itu menunjukkan senyum aneh. Kelopak mata Su Yi melonjak, dan dia mengangkat tangannya dan melemparkan pria berbaju hitam itu. Ledakan. Tubuh pria berbaju hitam itu meledak, memicu semburan kehancuran yang mengerikan, dan kehampaan di dekatnya hancur. Kekuatan semacam itu tidak kurang dari pukulan penuh keberadaan alam sia-sia. Meskipun Su Yi mengelak untuk pertama kalinya, dia juga dipengaruhi oleh semburan kekuatan penghancur, mengguncang sosoknya, dan tubuhnya terombang-ambing. Dia sedikit mengernyit. Golem. Monster yang mirip dengan boneka. Dan pria berbaju hitam yang meledakkan dirinya sebelumnya jelas bukan boneka sihir biasa, dan kekuatannya sebanding dengan roh mati dari Juxia Realem. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima